nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Amanah ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, puasa sudah meninggalkan kita selama 1 bulan. Tentu ada yang sedih, ada yang senang. Senang itu karena sudah tidak mendapatkan kewajiban-kewajiban yang berat. Susahnya karena saat berpuasa kemarin belum bisa maksimal. Sedangkan puasa sudah meninggalkan kita dan tidak akan kembali kecuali setahun kemudian. Sehingga muncul penyesalan-penyesalan itu. Dan ibadah yang setara sudah terlampaui juga karena ada puasa 6 hari di bulan Syawal dan kita sudah keluar dari bulan Syawal. Oleh karena itu paling tidak kita bisa mengevaluasi diri kita terkait dengan keberhasilan puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin, yang intinya adalah supaya dosa-dosa kita terampuni dan menyandang predikat takwa. Itu adalah substansi daripada puasa yang kita kerjakan selama sebulan itu. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran terkait dengan indikator, ciri-ciri keimanan, ciri-ciri ketakwaan. Di dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa sini? Disebutkan oleh Allah, orang bertakwa yang dimaksudkan sini adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa ini dimaksudkan adalah orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Artinya orangnya dermawan, orangnya loman. Itu salah satu cirinya. Yang kedua adalah mampu menahan marah.
Karena marah itu tidak bisa hilang pada diri manusia, tapi bisa ditahan. Ketika orang tidak bisa menahan marahnya, kemudian dilampiaskan dalam bentuk dosa, itu menjadi kerugian bagi dirinya. Salah satu contoh yang dilakukan oleh anak Adam pertama kali melakukan dosa di dunia, karena kemarahan yang tidak bisa tertahan, akhirnya saudara kandungnya dibunuh sendiri. Gara-gara iri hatinya terkait dengan perjodohannya. Marah yang tidak bisa ditahan. Lah, ciri orang beriman itu mampu menahan marah itu. Kemudian nomor 3 ada wal afina anin nas. Pemaaf. Memaafkan manusia. Ini adalah sifat-sifat hati. Salah satu contoh bagaimana kita harus memberi maaf, itu bisa kita lihat contoh Rasulullah ketika beliau pergi ke masjid, di tengah jalan diludahi oleh orang kafir. Rasulullah diam. Besoknya berangkat ke masjid lagi, diulangi lagi oleh yang meludahi tadi. Rasulullah tetap diam. Hari ketiga tidak muncul. Tanya sana kemari, ternyata yang meludahi tadi jatuh sakit. Bagaimana perasaan kita kalau itu dilakukan kepada kita? Tapi Rasulullah berbeda. Justru dijenguk, disambangi. Karena jiwa pemaafnya. Atas perlakuan itulah akhirnya orang yang meludahi tadi masuk Islam. Ini yang disebut bil dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Itulah contoh konkret bagaimana Rasulullah memberikan kemaafan kepada sesama manusia. Walaupun ini sebenarnya berat bagi kita, tapi itu contoh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang nomor 4 adalah kalau orang beriman dan bertakwa itu melakukan satu kesalahan, cirinya orang iman takwa itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lalu kemudian mohon ampun dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Jadi ketika orang beriman itu melakukan kesalahan, itu cirinya. Jadi artinya apa? Orang beriman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang iman takwa itu ketika melakukan kesalahan, cirinya adalah ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah ini mempunyai dampak yang luar biasa. Dengan iman, dengan ingat kepada Allah, itu bisa menahan orang itu dari perbuatan dosa. Salah satu contoh ketika terjadi dialog antara Umar bin Khattab dengan pengembala kambing. Yang pengembala kambing ini adalah buruh, mengembalakan kambing orang kira-kira ribuan. Muhammad diambil 10, 20, yang punya nggak akan tahu. Umar bin Khattab bilang, juallah kambingmu 1 ekor saja kepada saya. Lalu pengembala tadi bilang, ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Sudah, katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala. Masuk akal? Kalau dia mau melakukan itu, lolos dia. Artinya dia punya kesempatan. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, fa'ainallah, lalu di mana Allah itu? Dia zikir. Dia ingat dalam pikirannya bahwa Allah melihat dirinya. Maka dia tidak mau melakukan itu walaupun dia punya kesempatan untuk korupsi itu. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan karena kurang bayar, bukan karena kurang gaji, tapi orang korupsi itu karena kurang iman. Contoh itu tadi, pemuda yang miskin tidak mau melakukan korupsi walaupun dia punya kesempatan. Karena apa? Imannya kuat, dia dilihat oleh Allah. Ini dampak zikir. Nah, kalau orang itu selalu zikir terus menerus, hatinya menjadi hidup. Kalau menjadi hidup, percaya, pantulan cahaya Allah akan masuk ke dalam hatinya. Kalau sudah masuk seperti itu, maka Rasulullah pernah bersabda, Innan nuro idza dakhalal qalba in fasakha wan saroha. Apabila nur Allah itu masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang dan tenang.
Lalu para sahabat bertanya, apakah yang seperti itu ada tandanya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, satu, at-tajafa an daril ghurur, wal inabati ila daril khuld, wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya orang yang kemasukan nur cahaya Allah itu adalah orang itu menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Nah, daril ghurur itu adalah dunia. Wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Yang dimaksud di sini bagaimana? Mau kita hidup di dunia, bagaimana menjauhkan diri dari dunia? Artinya apa? Kita tidak terlalu cinta kepada dunia, tidak kedonyan. Kalau kita punya uang 1 miliar kemudian kita letakkan di dalam lemari, itu benar. Yang tidak boleh, jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, ketika akan diambil sakit karena cinta. Maka orang bersedekah itu sebenarnya kan belajar orang itu tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta ketika pisah dengan dunia sakit. Maka Rasulullah pernah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Ajaibnya itu akan muncul kalau sedekah itu dilaksanakan. Karena hakikat orang bersedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia kemudian pisah pasti sakit. Orang kalau sedang berkasih sayang, saling mencintai kemudian pisah, pasti sakit. Nah, makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita akan meninggal dunia, sering bersedekah karena tidak terlalu mencintai kepada dunia, maka pisahnya dengan dunia tidak sakit. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah zikir tadi. Jadi orang yang kemasukan nur cahaya Allah itu salah satu tandanya adalah menjauhkan diri dari daril ghurur, itu maksudnya tidak kedonyan. Wal inabati ila daril khuld, orang itu menyadari akan kembali kepada negeri kelanggengan, karena hidup di dunia ini adalah sementara, hanya proses mampir saja, kemudian negeri yang langgeng itu ada di akhirat. Yang nomor 3 adalah mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Ini kalau orang memiliki 3 perasaan ini luar biasa. Itu tanda-tanda orang yang kemasukan nur cahaya Allah. Dan nur cahaya Allah itu akan bisa masuk kepada diri kita kalau hati kita selalu hidup. Hati yang selalu hidup dikarenakan sering zikir. Nah, kalau hati hidup itu, orang itu tidak mudah akan terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Jadi ibaratnya kalau orang itu hatinya hidup seperti ikan di lautan, walaupun kecil sebesar ibu jari, berada di lautan selama 50 tahun, airnya asin, diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Asin tidak bisa masuk karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu kemudian mati, tidak pakai 50 tahun. Begitu mati kita masukkan dalam air asin, langsung asin. Itu maknanya ketika hati itu hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam. Ada hitam, putih, hijau, kuning, biru dan lain sebagainya. Selama hatinya hidup, orang itu tidak akan terkontaminasi oleh macam ragamnya masyarakat yang bermacam-macam itu. Karena apa? Memiliki prinsip. Kalau itu mati berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, akan terkontaminasi. Kumpul dengan penjudi akan jadi penjudi, kumpul dengan penipu akan jadi penipu, dan seterusnya. Karena terkontaminasi, hatinya mati. Sehingga dengan ilmu ini kita bisa melihat seseorang hatinya hidup atau mati. Ini adalah daripada zikir adalah itu ciri daripada orang yang takwa, iman takwa. Ketika melakukan kesalahan, dia berzikir kepada Allah lalu memohon ampun kepadanya. Mohon ampun ini adalah sebuah pernyataan penyesalan atas kesalahannya, lalu mohon ampun, lalu disitulah Allah akan berikan ampunannya.
dan tidak meneruskan perbuatan dosanya itu. Ini adalah ciri daripada orang yang iman takwa. Sebenarnya masih banyak sekali indikator-indikator keimanan dan ketakwaan dalam Quran, tapi tidak mungkin kita sampaikan semuanya karena dalam durasinya tidak memungkinkan. Ya, oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa untuk membuktikan bahwa kita sudah berada di posisi iman takwa, salah satunya adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, Quran sebagai petunjuk. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita merasa takwa, Quran jadikan acuan. Dan Allah sudah sampaikan, tidak ada keraguan, pasti benar. Kalau di antara kita masih ada yang ragu-ragu, maka Allah berikan tantangan. Fa ilam taf'alu qul in kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajalah kroni-kronimu selain daripada Allah, kalau memang kamu adalah orang yang benar. Ternyata sampai hari ini tidak ada orang yang bisa membuat Quran, walaupun satu surat saja. Karena Quran itu adalah mukjizat, kekuatan yang luar biasa. Lah mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya sesuai dengan kebutuhannya. Nabi Musa diberi tongkat karena berhadapan dengan tukang sihir dan juga berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Isa diberi ilmu kedokteran, bisa menyembuhkan orang sakit lepra, yang saat itu kedokteran luar biasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit lepra, hanya Nabi Isa saja diberi kemampuan. Lah Nabi Muhammad ini diberi kemampuan dengan kitabnya, karena saat itu yang namanya bahasa Arab di Arab Saudi luar biasa tingginya. Ya. Lalu turunkan Al-Quran itu yang coraknya menandingi tata bahasa itu. Sebagai contoh, Pulang tu birobin nas, malikin nas, ilahin nas, misalnya swasil konas. Mata ini sin semua. Itu artinya dalam bahasa bersajak A. Allahu akad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ini dal semua. Bersajak A. Kita kurang memperhatikan, padahal sangat indah. Nah karena itu mereka tidak bisa membuat sampai sekarang. Maka kalau tidak bisa membuat, maka Allah ancam. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa membuat dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuat, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, jadi apa yang kami sampaikan ini adalah memperkuat kita menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Kita ukur hasil puasa kita dengan melihat indikator yang ada dalam Quran, bagaimana seharusnya orang-orang iman takwa itu. Dengan demikian kita akan berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, yaitu Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.